Back to the back kita di ODJ obrolan di luar jam Kesmas, jaminan kesehatan Mas Kesmas. Mas. Kalau maksudnya setiap ODJ jam Kesmas di ujungnya Ya ada yang apa? lain. Ya ulang-ulang yang ODJ-nya yang lain ODJ-nya. ODJ back to the back kita balik lagi di ODJ obrolan di luar janur kuning. Semuanya masih ready semua ya. Jadi ya benar itu bagus. Benar ya. Aduh senang banget event gue. Nah ini event pertama kali, first time. Gimana rasanya ngebom di? Kamu doakan gue. Gila, aku Nggak, bilang, aku oh ya bisa abis itu nyender. kamu tiba-tiba lupa materi dari pertama. Gak mungkin lupa, karena aku sudah ada catatan di panggung nanti. Sudah tak tempel catatan, gak bakalan lupa. Kok bisa-bisa dia acting penonton kaget ya? Ya. Dia lompat, kamu kemarin kenapa tiba-tiba bawa pecel lele? Aku di hari itu luar biasa. Luar biasa ya. Membuat aku yakin untuk vakum dulu karena stand upku sangat pecah, semua materi bisa dibuat tertawa, semua orang ngakak kocak sampai pada walkout. Walkout. Jadi opening pertama langsung, woi siapa sih ini? Udah pulang aja menonton Santas doang ya. Enggak ya. Enggak. Acara sukses banget karena aku nyaksin langsung di situ dan jadi penampil juga di situ. Ini masuk. Jadi buat yang nggak tahu acara ini namanya ada fotoku di situ yang paling ganteng. Dan sukses ya di situ ya. Kok pertama kali gimana rasanya sebelum mempersiapkan acara ini? Kalau kesannya gimana itu? Iya, sudah aku bilang ada acara stand up spesial pertama aku. Iya. Karena sebelumnya aku pernah bikin dulu banget waktu kamu belum lahir kayaknya ya. Iya, belum lahir aku. Pasti belum gabung stand up. 2012 itu setengah jam doang tampilnya. Bisa setengah jam tuh tapi setengah jam. Capek, memang capek. Karena waktu itu nggak lucu-lucu juga ya. Lucu ya, kamu nggak tahu nggak nonton. Ada video fullnya kalau mau di sini. Jadi ini tuh nanti video orang selama setengah jam videonya. Tapi itu kan ini masuknya bukan showmu kan, itu full show. Itu open mic doang itu. Ya. Kayak open mic tapi show. Ya. Karena kan nggak bayar. Terus aku tampil cuma setengah jam dan itu tuh perpisahanku untuk ke Jambi waktu itu. Oh, jadi sebelumnya itu kau ada perpisahan pertama juga. Nah itu tuh waktu itu aku bikin show itu untuk perpisahan ke Jambi karena aku nggak pikir untuk balik lagi. Pikiran balik lagi. Pikiranku ya udah di Jambi, di Jambi. Udah kerja, udah mungkin kalau sudah berkeluarga dari Jambi terus datang sekali ke Magelang, pikiranku udah. Pikir jadi itu. Saya udah keluar Magelang lah. Magelang itu pulang kampung jadinya. Magelang jadi pulang kampung. Pulang kampung ke tempat bernostalgia gitu. Dan bersenda gurau gitu dengan kawan-kawan lama gitu, reuni kuliah. Reuni pengen datang aja. Tapi ternyata pas aku hidup di Jambi 3 bulan pengen nyari kerja nggak dapat. Sumpah. Buat apa? Oh jangan mikir temanku banyak di Magelang, ngapain aku di Jambi? Nah itu ya pikiranku waktu di Jakarta gitu juga. Iya. Itu emang penghalau buat orang-orang rantau itu sebenarnya. Namanya homesick gitu. Nah, rezeki kita dan teman-teman kita di sini, ya udah aku balik lagi ke Magelang itu di awal tahun 2013. Aku balik ke Magelang. Karena aku November 2012 aku baliknya ke Jambi. Habis lulus itu. Habis lulus ding. Terus aku ke Magelang itu Januari 2013. Nah di situ aku lanjut lagi di komunitas. Jadi hitungannya tuh aku nggak pergi lama sebentar, tapi udah perpisahan aku. Perpisahan itu ya. Nah, ini aku bikin sudah aku hilang ya, aku mau ke Jambi 3 bulan. 3 bulan lagi. Pengen nyari belum kapok gitu. Belum kapok. Coba lagi nggak bisa mas. Coba lagi. Soalnya aku kalau misalnya balik ke Jambi ya keluarga aku gimana? Iya makanya sekarang dia udah beristri, udah punya anak, udah SD juga. Udah ada istri, udah ada anak. Agak repot kalau dia sekolah di sini juga. Iya, tiba-tiba mau ngerantau lagi. Jare juga nggak ada di Jambi, dia di Magelang. Jare. Terus nggak bisa masa ODJ online pakai Discord. Nggak mungkin. Nggak mungkin karena pertama Jare laptopnya jelek. Yang kedua aku belum punya istri orang Jambi. Karena itu alasannya itu kan kamu maksudnya itu kan nyari ke situ kan. Ini Mas Didar ya jadi. Enggak nih aku tuh ya mau tuh kalau stand up spesial tuh kayak aku harus spesialnya tuh kayak ini tuh sesuatu yang something yang orang harus nonton. Aku pengen itu spesial stand up tuh ya ada sesuatu yang memang orang tuh harus nonton banget karena mungkin nggak bisa nonton lagi gitu loh Pak. Oh ya. Jadi orang tuh nggak mau melewatkan ini gitu loh. Panik buying. Bukan panik buying, pandemi mau panik buying. Maksudnya
Ya jadi kayak orang tuh nggak bisa melewatkan ini terasa gitu. eksklusif gitu ya, ibaratnya Terasa kayak ini tuh aku harus nonton ini gitu. sekali seumur hidup. Bukan seumur hidup juga mas. Dia nggak, maksudnya kayak ya ini suatu hal yang tidak bisa dilewatkan gitu. Itu aku pengen bikinnya gitu. Yes. Dan itu juga salah satu alasannya. Ya alasan lain kenapa aku mau vakum ya ada banyak alasan lain ya. Tapi kalau mau cari kayak untungnya ke acara ini apa, value-nya apa ya itu. Kenapa aku bikin ini harus jadi yang terakhir. Jadi memori yang paling berkesan lah. Sebenarnya memang aku sejak awal sebelum bikin show ini berpikiran untuk vakum dulu dari komunitas. Vakum dulu dari stand up. Bukan mau jadi transgender gitu. Ya, bukan. Ini terakhir kalinya aku jadi cowok gitu. Iya. Harus stand up. Ya, nanti pas stand up sebagai feminis ya. Setelah ini terus sebagai feminis. Nah, terus ya udah dengan bikin show ini aku pengen show ini spesial, orang nonton kayak nggak bisa dilewatkan dan nggak akan lihat lagi. Dan aku emang aku nggak bohong, bikin show ini aku nggak akan ada lagi shownya. Aku nggak mau bikin show stand up lagi. Aku kayak udah nggak ambisi lagi di stand up, udah ngapain lagi. Toh kalaupun nanti aku tampil stand up bukan showku. Bukan showku, kalaupun opener ya mungkin masih lama karena aku akan vakum dulu stand up, dan itu pun ya nggak tahu apa yang akan membuatku kembali lagi gitu loh, belum tahu karena ya aku akan jalani kehidupan yang biasa aja lagi. Opener emang lama targetnya kan, karena aku nanti From Zero to Zari kan 2040 2030 paling 2037 lah 2040 2037 lama juga. Iya kan, sudah From Zero to Zari nanti pokoknya ada kau di situ pasti. Atau Gusti Allah ora Zari. Boten Sari dong, balik lagi tuh, salah lagi itu. Boten Sari. Nah itu rencana. Tapi berarti kan ada masa di mana peralihan dirimu untuk beradaptasi nih ke arah yang lebih baik nih ya. Maksudnya karena memang stand up ini kurang baik juga sih buat. Enggak, aku tuh hobi yang paling gimana ya? Yang kau cintai. Stand up itu jujur tidak mendatangkan pemasukan bagiku secara drastis, signifikan dan jadi penghasilan utama, enggak. Stand up tuh justru malah membuat aku ya lebih sadar. Maksudnya membuat aku jadi keluar uang juga, membuat aku ya ada biayanya juga gitu loh untuk aku tetap stand up. Stand up itu pure yang ku suka, hal yang ku cintai, industri yang ku sayangi, yang aku menjalaninya dengan senang hati gitu loh. Nggak pernah ada rasa kayak aku nggak suka, benci, enggak. Itu paling itu. Makanya ini jadi stand up spesial aku tuh yang terakhir, showku yang terakhir itu sebenarnya berat juga, tapi kita harus hadapi kenyataan kalau ketika kita sudah ngerasa ini bukan bagian gimana ya, ada ketika menjalani yang ngerasa kayak ngapain lagi dijalanin, kayak ngerasa kayak ya udah ini sudah pada titik puncaknya, titik berhentinya, ya udah berhenti aja. Jadi di titik ini ya bukan sadar ya, jadi kayak lebih untuk mencari arti baru lagi ya buat kehidupan kamu ya. Jadi. Dan sama kayak show sebelumnya, memang komika daerah kalau bikin show stand up spesial ya karena ya mereka harus bikin sendiri, nggak bisa minta bikinin, nggak bisa. Karena mereka bukan artis komika yang papan atas selebriti yang dibikinin sama manajemennya, bikin skandal bikin skandal yang diminta sama manajemennya bikin show, enggak. Bikin show gitu. Show bikin sendiri, ngolah sendiri, konsep sendiri, setting sendiri. Tapi pas eventnya ya harus dibantu. Gimana dia tampil kok jadi panitia? Gimana mas? Harus nyari penonton sendiri juga. Ya cari jual tiket sendiri karena kita, aku ya pribadi ya, ini show istilahnya show dari stand up Magelang, tapi yang aku bukan, jadi istilahnya ini show pertama mulai, show pertama dan terakhirmu ya. Iya, pertama dan terakhir. Ini bukan ada orang lain di situ, hanya ada dirimu dan dirimu dan diriku. Sebenarnya yang dalam poster tuh ada Sunpras, ada Tidar, sama Igor tuh sebenarnya aku. Semuanya kau. Bawa materi mereka. Bawa materimu, tapi itu versi mereka. Bukan. Ya aku bawa materi mereka, tapi versimu gitu, yang dirangkum. Nah itu yang ada di poster itu, nanti MC-nya itu Tidar Ipang sama Ibsaka. Nah aku jadi dua orang. Jadi tiga orang. Kaki bucin. Aneh banget. Alter ego namanya. Nah tapi ini udah disiarin, ini akan disiarin pas setelah sudah aku hilang. Jadi iya, gimana nggak bisa aku bilang nanti. Bohong itu aslinya yang kita omongin tadi itu. Tapi berarti ini adalah momen berkesan ya. Aku ingat banget sih kemarin tiba-tiba dia nangis gitu kan, bilang, Tuhan kenapa aku berbeda.
Ayah itu Tuhan. Tuhan berikan aku hidup dong. Satu kali Satu lagi. kali lagi. Dia, aku bilang kenapa kayak gitu Pak Gilang dulu. Relakan ya sudah. Aku sebenarnya nanti mungkin akan terharu. Setelah aku tampil nanti mungkin akan Yes. terharu. Tapi aku nggak mau nangis, aku malu aku nangis. Kenapa Malu aku nangis? nangis. Aku tuh gak mau terharu orangnya Zar. Sebenarnya. Kalau nonton film Bollywood aja nangis aku. Aneh banget ya. Iya benar. Tapi- Ada satu film romantis di Hollywood yang aku juga nangis. Ya. Apa namanya itu? A Little Time apa? Kuci-kuci otai. Bukan Little Time. Ya nangis. Kabi Kusi Kabi Gam, kalau Naho nangis. Happy New Year gitu. Pokoknya ada satu. Pokoknya ini filmnya nih. Ya. A Time to Remember. A Walk to Remember. Apa itu tentang apa sih? A Walk to Remember. Pemainnya siapa? Sedih pak. Pokoknya mati. Pemainnya siapa? Gua nggak tahu dah terkenal. Waktu remember. Nggak terkenal. A Walk to Remember. Aku coba cari dulu. Jangan nggak usah. Sedih. Ya meneteskan air mata lah, nggak yang. Oh ini Matthew Perry. Pokoknya ada prom night-nya gitu, terus ada Oh. matinya. Yang cowoknya yang mati. Aku lupa ceritanya, tapi Mandy Moore yang main. Mandy Moore. Aku lupa ceritanya, tapi aku tahu. Aku nangis di nonton Ini film kisah itu. cinta itu ya. Kisah cinta romantis, bukan drama romantis, drama romance. So Cinta Fitri nggak sedih itu. Waktu waktu Parel hidup lagi. para hidup lagi sih, aku terharu sih waktu itu. Tiba-tiba ada Faiz gitu. Sama Suiran Sungkar yang sholat. Yang nangis sholat doain Farel. Doain Farel, ternyata Farel. Tapi yang dia doain Kiki Farel. Iya, Farel. Sama mama siapa itu? Tommy ya. Namanya siapa Mama Oda? Oh, yang Kiki Farel. Namanya Kiki Farel. Itu Kiki Farel kan karena emaknya itu. Aneh banget. Tapi bagus lah maksudnya dari cerita Pak Gilang itu juga bisa diambil kesimpulan bahwa emang nggak semua perjalanan itu akan punya ending yang bagus gitu dalam arti ya ada yang berkesan, ada yang dia bagus dan sukses banget gitu, nggak ada ya berarti ya, nggak semuanya lah kayak gitu. Enggak, pertanyaannya apa Mas? Nggak kayak dirimu kan maksudnya dari 2014 2012. 2012 sampai sekarang 2026 gitu kan kalau ada komika yang sekitar baru 2 tahun 3 tahun udah langsung legit namanya. Ya, ada yang cepat melejitnya, ada yang memang butuh proses panjang, ada yang menyerah. Nah, aku tuh tipe yang menyerah. Tipe yang udahlah ngapain lagi? Biar teman-teman tahu aku berapa tahun stand up. Kamu kayaknya di titik yang harusnya menyerah, Zar. Harusnya menyerah aku dari Tapi awal. harus bikin show. Sudah kuzari. Sudah. Enggak, Kamu tuh tahun berapa? 2015 ya? 2015. Karena memang targetku nanti juga pengen bikin show tapi bukan di dalam waktu dekat ya. Jadi paling udah umur 37 tahun lah paling. 37 40 lah. Ketika semuanya udah menikah dan mereka dibangkitkan di padang mahsyar. Udah mati. Ya itu mungkin ya. Tapi ya ada di umur dirimu segitu. tuh hitungannya walaupun kamu udah gabung dari 2015, kamu ada vakumnya, Bo. Ada vakumnya tapi Nggak kayak aku yang nggak ada vakumnya, nggak ada berhentinya. Walaupun komunitas itu sempat vakum, komunitasnya ya. tapi kan aku vakum 1 tahun. vakum karena itu pandemi. paling berapa? Sebulan 2 bulan nggak nyampe. Mana ada. Waktu kamu SMP, kamu juga nggak terlalu aktif. Kamu Oh, nggak yang iya. setiap open mic datang, enggak. Ya, Kamu itu. juga nggak terlibat dalam event, enggak. Ya karena Kamu nggak hanya- dilibatin nggak Ya karena masih SMP. SMP SMA ngapain aku libat? Ya nggak Ya, apa-apa, aku mah mau aja. Nggak bisa. Pas kamu sudah kerja itu, Oh, pun itu. kamu pas kamu kerja juga kamu nggak yang terlalu Oh karena aktif itu juga. aku sakit hati itu. Tetap aja kamu hitungannya nggak yang aktif banget. Jadi Ya. makanya aku bilang ya kalau bisa dibilang kenapa progresmu nggak besar karena memang ya kita maklumin karena kamu nggak terlalu aktif. Nggak terlalu gitu. aktif dulu ya. Itu karena apa tadi bilang? Karena apa tadi? Karena aku sakit hati dulu. Berarti itu karena sakit hati. Ya karena Kamu masih SMP sakit hati tuh Lah. gitu. ada momen dimana yang anak-anak SMP itu dia dapat show dan aku tidak sendiri. Ya karena kamu nggak lucu gimana? Nah itu makanya aku Kamu sakit tuh udah hati. mulai lucu setelah pandemi, Jar. 2018 apa materi kamu yang mana? Pas kamu pulang dari Cipayung, di mana sih di mana? Dan Cipayung ke tempatnya Tiara itu. Ciledug. Dari tempat kamu pulang dari Ciledug, itu aku yakin itu aku bisa bilang itu yang paling lucumu materimu karena kamu belajar udah sempat ada di komunitas itu. Yes. Karena atas beberapa kali tampil. Tapi setelah itu kan kamu ngilang lagi entah Ngilang lagi. kerja, entah kesibukan apa. Nah, kamu udah mulai materi-materi udah mulai ngaco itu nggak ada lagi materi yang beneran dirimu. Penulisan ya. Freshmu nggak ada lagi yang bagus. Nah, setelah setelah kamu kerja kita udah selewatin pandemi, kamu udah mulai Iya. aktif lagi. Nah, itu ada prosesnya kamu udah mulai bagus lagi materinya. Ya, mulai Sampai kamu di titik kamu show pecah, apa segala macam materi juga beberapa kali pecah.
kan ada fasenya. Jadi bisa dibilang kamu tuh komika yang lama, tapi Fasenya apa lambat. namanya momen dapat lucunya tuh baru-baru ini. Ya. Ya jadi masih wajar lah, ibaratnya masih mau komika baru jadinya. Komika baru aku teman-teman. Hitungannya komika baru yang Cuma yang kenal aja, kenal sama anak komunitas. kenal lama karena emang gabungnya udah sejak lama. Jadi gak perlu iri sama orang yang datang terus langsung dapat show baru-baru itu belajar langsung lucu. Gak perlu iri karena dulu waktu kamu gabung referensinya sedikit. Iya, referensi sedikit dan juga permasalahan hidup juga gue sedikit banget dulu. Karena orang sekarang kalau mau belajar stand up comedy semua tempat ada dan mudah-mudah. PSBB-nya Mas Andres juga ada 60.000. Bisa langsung bisa itu karena bisa langsung bisa. Banget itu. Terus ada sekolah show-nya Panji Pragiwaksono. Comika. Comika.id. Comika.id juga. Jadi kan ada ternyata banyak beberapa artis juga kayak rapper. Aku kan lihat Mas Gip. Dia tuh juga masuk sekolah Comika.id. Sekolah pecahan. Pecahan itu masuk di situ. Jadi ada beberapa yang memang pengen beralih jadi komika. Karena memang banyak keresahan Pak kalau bagi orang-orang yang industri sekarang kita juga butuh sudut pandang orang lain kan, nggak cuma sudut pandang pengangguran, terus habis sudut pandang hidup-hidup yang susah. Karena kadang sekolah pecahan tuh akan membantu banget buat basicnya. Tapi balik lagi ke orangnya, bisa nggak untuk mengaplikasikan itu? Ada orang kadang untuk dapat lucu aja berusaha keras tapi tetap nggak bisa tuh ada. Capek. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, Rin Hermana nih, ya dia tuh bikin kelas untuk orang-orang yang pengen one on one langsung sama dia, pengen langsung privat karena dia ngerasa kalau show lagi. Karena dia ngerasa kalau kayak ngajar banyak orang itu susah karena orang tuh preferensinya beda-beda, penerimaannya beda-beda, bakatnya beda-beda. Karena komedinya juga berbeda juga ya. Komedi orang tuh kan sense-nya beda-beda, jadi harus privat one on one biar bisa langsung masuk gitu loh. Ya, nah, saranku kalau kamu pengen bisa lucu ya kamu ngajarin Rin Hermana cara ngajar yang atau one on one juga. Kalau one on one mungkin konsepnya beda, nanti aku di kasur gitu kan video call gitu. Itu VCS Mas, beda Mas, one on one-nya Mas, itu VCS Mas. Atau kamu VCS yang menerima cewek, atau aku pernah lihat ada orang VC itu sama satu forum di Telegram. Aneh banget itu, sumpah aku tawa aku lagi. Ditonton banyak orang di orang lab sama aja live itu tapi dia private. Tapi kelihatan mukanya sama tubuhnya. Pertama kali kau kan menginisiasikan sebagai stand up magelang itu kan adalah bisa dibilang adalah dirimu kan ya. Kira-kira apa sih yang men-trigger dirimu untuk ngerasa bahwa kayaknya kita butuh nih apa? Kayaknya aku tuh lucu nih, bisa nih di bidang ini nih. Selain karawitan ya waktu itu. Enggak sih, aku lebih ke ini bermain angklung sama Sasandu Bertopah. Dulu itu sebenarnya yang men-trigger itu adalah acara di Metro TV. Yes. Dulu pertama kali aku lihat stand up di Indonesia itu Metro TV, ada Soleh Solihun, Jiung sama Steny Agustaf. Jiung udah masuk itu, Jiung Durantes. Jiung Durantes bro? Enggak, bukan Jiung Durantes. Ada Jiung cewek. Oh iya. Ada komik cewek jadi penyiar radio aja gitu. Kan dulu tuh Metro tuh nggak banyak punya komik karena sudah pada di Kompas TV semua. Komik awal kan ya, season 1 komikannya apa? Kompas TV season 1 udah mulai naik. Zamannya Aco sama satu lagi tuh yang sekarang udah di luar negeri. Siapa si Krisna Areva? Nah, zaman-zaman itu melihat itu malam-malam aku lagi scroll TV ya, tukar TV. Scroll TV. Ada yang joget ya. Ada yang iklan TikTok. Oh enggak, ini podcast Malam Kliwon. Enggak. Aku lagi tukar channel, Metro TV tiba-tiba ada Soleh Solihun aku lihat. Acara apa ki? Stand up comedy show Indonesia. Karena aku enggak tahu Kompas TV kan. Nah, pas aku lihat ini yang aku cari selama ini karena aku tahu ada istilah stand up comedy itu dari Amerika. Dan aku nggak pernah relate sama materinya karena nggak paham. Nggak paham bahasa Inggris. Kok orang ketawa? Aku lihat di YouTube ini kok lucu sih orang kayak gini ngomong apa nggak jelas. Padahal bahasa Inggris itu. Bahasa Inggris juga nggak relate kok stand up comedy ngomong ke orang lucu. Orang lucu. Kayaknya classy banget, kayak elegan banget. Yes. Tapi industrinya belum ada. Terus aku sadar di Metro TV ada. Hari itu aku langsung tersadar. Aku bisa nih mau nyoba. Aku bisa nih mau nyoba. Ya udah, besoknya aku cari informasinya kalau di Indonesia itu seperti apa. Tahulah aku dari YouTube itu lebih dari TV. Iya, lebih dari TV boom.
Di YouTube itu kita ketemulah video-video open mic-nya stand up Indonesia yang Iya. pertama kayak Radit di Comedy Radit, Cafe. Wah itu terus- dengan begitu referensiku makin banyak, makin semangat tuh bikin Semangat materi ya, sendiri. makin produktif. Cari tahulah cara bikin materi. Jadi aku tuh memang orangnya sok ngelawak di depan teman. Badut. Bukan badut juga, tapi sok ngelawak jadi ada kerasaan senang kalau melucu di depan teman-teman itu loh. Selalu merasa enak kalau ngelucu. Ya, jadi kayak depan ngeliat teman-teman. mereka ketawa tuh seneng kita ya. Aku tuh ngefans sama Wong Pitu tau, band Wong Pitu yang lucu. Nggak, Tim lo tahu ya, Wong Pitu sama Padiangan 6. Nggak tahu Project aku. Pop, Project Pop tahu. Nah, di Project ada sebelum Project Tahu Pop. aku. Nah, yang ada apa yang botak itu kan. ya mereka tuh suka bikin kayak gitu tuh. Aku suka kayak gitu, grup lawak kayak Api aku Bagito. Enggak Bagito juga ya. Patrio, Sri Mulat. Sri Mulat tuh terlalu Jawa ya. Di Jambi kan nggak paham Jawa ya. Iya. Lebih ke Indonesia lah gitu. Iya. Seneng banget aku ngelawak. Cuma aku aku berpikir kayak ngelawak tuh harus ngajak orang, harus ikut teater gitu loh. Iya. Nah, ini ada platform yang aku cari selama ini dari sekolah dulu, dari zaman SMA. Dan aku ketemu, ya aku punya waktu masih muda kok ya semangatnya. Masih bergejolak. Ambisi tinggi, produktivitas harus lancar. Harus selalu berapi-api. Iya, konak juga. Konak menjiwa, berkoyak-koyak gitu. Enggak, nih sudah aku dan sejak itu aku tadi informasinya ada referensi mulai banyak. Yes. Aku bisa ketawa, penasaran dong gimana sih cara bikinnya. Iya, gimana? Dulu referensi dikit banget. Jadi kebanyakan bahasa Inggris dan cara juga belajar materi. Biasanya stand up itu ketutupan sama ini tutorial masang ini plafon. Kalau enggak dia nyumbat air itu pipa-pipa gitu. Ada itu tutorialnya itu. Iya, tapi enggak nutupin stand up juga. Dulu referensinya sangat sedikit. Jadi aku cari di Amerika. Yang referensi Amerika, oke lah dapat lah satu jokes tapi belum bisa dibuktikan. Iya. Belum bisa dibuktikan, aku cobalah di depan teman-temanku. Videonya masih ada sekarang. Pertama kali aku nyoba di depan temanku ada. Demo. Videonya itu di HP Sony Ericsson. Kecil banget jelek gitu loh. 3GP masih style 3GP. Waktu itu tulisannya Papa enak. Disambung sama bokep Thailand yang anak kecil itu kan yang dia pakai sarung sama bukan yang apa prank Arab jadul yang joget kayak melet-melet matanya. Nah, itu di situ aku ngetes temanku kan ya teman-temanku ya ketawa dengan materinya. Happy. Aku lupa materinya apa. Tahu dengan materinya makin semangat dong. Aku carilah di Jogja. Sebenarnya bilang nggak, ini kayaknya bisa nih. Bisa ya kata bisa diem nggak nih? Bisa diem nggak gitu. Berisik banget. Bisa diem ya. Kamu bukan temanku kamu. Dulu aku diem. Kamu yang diem. Terus aku sampailah ke Jogja itu. Jogja sama Sobiin waktu itu. Ketemu ceritanya panjang. Ketemu siapa di situ? Mas Anang. Mas Anang Batas ya. Mas Awang. Benny Dictivity tuh waktu itu kombut sama kita di rumah Mas Benny Dictivity kombut ke kamu. Bukan kombut ke aku, kombut ke Mas Anang kita satu line up. Karena sebelum masuk slow harus ada kombut dulu sama Mas Anang. Di rumahnya Mas Anang. Sama Benny Dion belum, kayaknya Benny Dion nggak ada. Berarti kamu di atasnya Benny Dion aslinya. Aku tuh sangkatan Benny Dictivity. Oh, Benny Dictivity ya. Aku tuh line up sama dia waktu betul ya. Slow pertama kali. Aku udah siap materinya dong. Kombut di sana kayak cuma ngasih saran ini harusnya gini, tapi nggak pernah ngasih saran ini lucu apa enggaknya. Lebih ke ya udah coba aja Tam. Pas aku coba kena nggak sama sekali. Boom parah. Slow tuh katanya emang berat, cuma itu momen pertama kali aku stand up di depan penonton. Nah itu terus gimana? Ya udah aku kayak wah nggak lucu ya, heran aku padahal aku udah semangat banget tuh. Pulang itu dengerin lagu Coldplay Fix You itu. Iya. Menangis gitu udah. Sama Sobiin tuh boncengan, padahal udah hujan tuh berangkat sana. Gila sih udah dandan aku udah pakai baju baru. Lagu Fix You. Finishing. Ya gitu ya. Ya terus. Ini panjang kalau kau ceritain yang jelas. Yang jelas aku sampai semangat tuh masih ada. Pulang dari ngebom itu semangat tuh masih ada. Gimana kalau aku bikin komunitasnya di Magelang? Tapi kan ini maksudnya kadang first time kan berarti di 2012 kan ya. Aku kan gabung di 2014 kebetulan dan itu adalah masa dimana kayaknya masa kemasan buat Magelang juga. 2015 emang lagi rame kita. Karena langsung tiba-tiba ada Mongol itu 2014. Aku waktu itu duduk bareng Mongol sampingnya demi Allah. Ya waktu itu jadi 2014 kalau nggak salah. Nah itu rame dan di situ aku ngelihat dirimu sebagai
center of the earth gitu di situ. Center of the earth. Karena benar-benar Center of attention. Center of attention. Center of attention. Nah, di situ kan dirimu udah jadi koordinator pokoknya dari awal lah, dari 2014 itu dan sampai sekarang gitu kan. Ketuanya Berto waktu itu. Nah, setelah itu 2015 sampai berlangsung lama lagi kau juga ikut turut serta gitu untuk jadi seorang panitia gitu. Berarti kan momen sudah ku gilang kemarin ini itu adalah salah satu momen yang paling berkesan buat dirimu untuk the last mic atau the last show. Itu kira-kira kau ada apa kayak kesan-pesan gitu nggak untuk dari komunitasnya sendiri gitu? Karena kan melihat dari perjalananmu seaktif itu sampai di titik akhirnya harusnya aku dari dulu sih nyerah gitu. Sekarang gitu gimana ya perasaannya? Karena kan orang silih berganti kan pasti. Orang banyak datang silih berganti, aku paham itu, dan aku tidak pernah berganti, aku tetap di sini. Kayaknya kalau itu aku pertahankan, kalau aku tetap di sini dan aku pertahankan, aku nggak akan gimana ya? Aku nggak akan progres gitu loh. Untuk dalam kehidupanku, progres itu dalam kayak karirku, dalam kayak bakatku, dalam kayak passionku gitu loh. Karena itu lebih ngarah ke yang ya istilahnya kayak ya aku harus move on dengan satu hal gitu loh. Yes. Akan mengorbankan satu hal. Kenapa aku nggak keluar dari itu dulu? Karena dalam hatiku itu belum ikhlas. Aku yang membuat komunitas ini merasa kayak harus aku yang mempertahankannya. Harus aku ini kayak masih berasa kayak ini punya aku, padahal ini milik teman-teman juga. Milik orang-orang yang ada di sini juga yang membangunnya juga. Nah, aku mau menghilangkan egoku di situ loh. Di beberapa tahun lalu kenapa nggak dari dulu aja aku lepas? Itu karena memang aku belum rela. Nah, ini di tahun ini titik dimana ya aku udah rela. Aku udah rela nih komunitas ya milik bersama. Merasa kalau teman-teman sekarang udah benar ya, udah bisa lah misalnya aku bilang. Karena memang karena memang saat ini apa udah lebih baik lah. Bukannya dulu nggak lebih baik, cuma ke akunya. Dulu aku belum rela. Kamu masih ada perasaan harus ini, pegang. Ini milikmu lah. Iya, masih ada milikku. Masih ada pride-nya. Masih ada prideku. Aku merasa kayak nek aku udah handle nanti gimana aku nggak tahu. Nah sekarang aku di masa kayak ya aku relakan, sudah seharusnya aku relakan. Relakan itu ibarat kayak ini bukan milikku, milik bersama. Itu milik sama-sama, milik teman-teman yang ingin berkembang, wadah teman-teman untuk berstand up. Dan untungnya saat ini yang memegang komunitas aku bisa andalkan orangnya. Bisa bertanggung jawab dan dia punya antusiasme yang tinggi juga. Dan ya pokoknya ada visi yang bagus lah untuk komunitas ke depan. Karena aku memang lihat banyak sih dia di apa dalam arti masa depannya bagus cerah gitu. Insya Allah. Toh misalnya aku dimintain bantuan pun lagi aku tetap bersedia. Cuma untuk masuk mengurusi komunitas, aktif berstand up kayaknya ntar dulu. Karena mau vakum, bukan berarti aku berhenti stand up. Sudah aku hilang tidak akan membuat aku berhenti stand up. Cuma ini akan jadi show terakhirku dan aku nggak akan bikin show lagi, aku janji. Aku gak akan bikin show lagi. Kau demi Allah di sini ada Al-Quran. Jangan demi Allah. Takutnya gimana ini terlalu ini Mas. Demi Allah. Ya makanya ya. Aneh-aneh gitu. Tapi kau ada pesan gak nih buat anak-anak yang datang ke komunitas? Dia datang duduk doang tapi gak mau open mic gitu. Dulu aku marah. Gak mau nulis. Dulu aku berpikir kayak ada show di itu ayo aja gitu. Dulu aku anti banget orang yang gabung komunitas tapi nggak mau open mic itu aku anti. Kenapa? Karena ngapain gabung komunitas kok nggak open mic, nggak bikin materi itu? Ini kan komunitas berkarya dan bukan komunitas ini nongkrong apa komunitas. Tapi sekarang modelnya tuh udah gimana ya? Pikiranku tuh udah berpikir kayak komunitas tuh tidak butuh semua, gimana ya? Tidak, dalam komunitas tuh yang dibutuhkan bukan cuma komik, kita butuh juga orang yang penonton. Bukan penonton, orang yang simpatisan ibaratnya yang akan support sistem yang membantu kita dalam buat event, yang punya power di bidang lain, kayak desain grafis, kayak apa link untuk kemana, kayak bikin apa, membuat kaligrafi gitu. Atau ini kali kota, kali elo gitu. Kali-kali aja. Tapi berarti hal itu sangat penting gitu. Ya itu juga penting. Tapi ini ada tapinya. Ketika dalam komunitas orangnya sedikit, masa kita harus apa? Masa kita nggak mengisi sih? Dan nggak ada kita, apa paling namanya? nggak ya
kita juga gimana ya, orang yang bukan komik dalam satu komunitas stand up itu akan sangat membantu kalau komunitas itu besar. Tapi kalau komunitas itu kecil, jumlah anggotanya terbatas, kalau isinya bukan semua orang komik, bukan semua orang bikin materi, ya mati dong open mic-nya. Ya makanya itu. Nggak ada yang ngisi, nggak ada yang tampil. Makanya kan harus tetap ada orang-orang yang pengen menginisiasi itu. Nah, intinya kalau misalnya mau gabung komunitas stand up, ya tunjukin kalau mau stand up, itu aja sih. Nggak usah cuma mau show doang gitu ya. Nggak ada nih kalau show sih biasa nih, kalau misalnya show kita doang bikin, tapi dia oke gitu. Ya, kalau misalnya kalau ada orang bikin kalau kita bikin show nih, kan itu bisa bikin semangat orang. Aku nggak apa-apa kalau misalnya aku bikin show, bikin orang semangat open mic biar masuk line up, aku mau malah. Nah kemarin aku kayak gitu nggak Aku gitu. apa-apa. Kan kelucuan yang dinilai. Enggak. Malah Aku udah tiap hari interviewer, kan saya setuju aja dengan omongan gue. Nggak setuju aku kemarin udah digituin marah aku. Udah siap sedia nulis begadang. Nggak ada, jangan bohong, begadang jangan bohong. Ku kasih ke dirimu, kau bilang mana ada, kurang lucu. Kan bisa diperbaiki ya, orang nggak semuanya harus instan, harus lucu, harus kalau ada omongan tiba-tiba langsung. Tapi kan kamu tetap ada panggung di show, ada panggung. Ganti line up tiba-tiba lah. Usah di line up, nggak perlu di line up. Kayaknya Zari nggak line up, nggak cocok jadi line up deh. Ya, bukan line up nggak cocok juga, itu karena preferensiku aja. Karena mereka ini ya bagus juga ya, karena memang orang yang kau pilih juga orang-orang dalam arti circle-mu juga kan, karena memang kan kau dari podcast Kendall Struggle itu juga kan relate gitu ya. Jadi benernya kebetulan pas Kendall Struggle semua, bukan kebetulan, itu memang itu konsep. Jadi Ya, biar tidak ada kecemburuan pihak lah. Ya, karena aku di podcastnya dia juga nggak dimasukin. Masuk ada di poster kok. Nggak, malah gue posting sekarang gara-gara ada kamu di poster. Ya benar. Ya, nanti ada fotonya. Ini fotonya. Foto show-nya nih, ini foto show-nya dari. Tapi maksudnya dari situ berarti kan, tapi sebenarnya dari situ kita juga bisa mengambil ini ya, bahwa jadi komika itu nggak harus kita masuk TV terkenal terus punya skandal dan sebagainya, tapi ya memang kita harus ada kata skandal di situ. Mana ada? Enggak, aku pengen komika jarang punya skandal yang terkenal. Aku pengen sih kalau tapi terkenal dulu Mas, baru punya skandal. Jangan punya skandal dulu baru terkenal. Kamu nggak peduli orang sama skandalmu kalau kamu nggak terkenal. Tapi maksudnya gini, berarti kan dari situ kan banyak orang, contohnya kayak kita ya dari komunitas kecil ini juga berpikir bahwa ini tuh bukan cuma sebagai wadah buat kita untuk jadi artis. Karena kan orang motivasi jadi artis, tapi ini sebagai wadah buat kita emang meluapkan apa yang jadi semua keresahan kita, keseharian kita, dan mengembangkan diri kita. Dengan kita sering berlatih komedi, bikin materi, itu kan latih komedi kita. Sense of humor kita yang dilatih, bukan sekedar kita ngumpul-ngumpul terus kita gimana ya? Kalau tenis meja, tiba-tiba padel gitu di mesa lagi tuh. Iya. Maksudnya Davina Karomai. Nah, itu makanya Davina Karomai itu pakai rok pendek itu mantep sih. Sama Firda Indira. Ya benar katamu tadi. Tapi kan maksudnya dari situ kan juga banyak banget orang terbantu, khususnya kayak kayak aku sekalipun gitu ya, karena aku juga orang yang gampang mentalnya kena gitu kalau dalam arti dalam self harm dan sebagainya gitu, dan orang yang paling drop gitu lah. Nah stand up ini juga membantu aku untuk melepaskan semuanya itu jadi bentuk tawa gitu, dan itu justru terasa lebih lega daripada kita hanya mengobrol dengan satu atau dua orang. Jadi menurut aku kalau misalkan kalian yang belum lagi punya banyak gundahan, punya keresahan, lontarin aja gitu. Jangan memikirkan itu lucu dulu. Yang penting apa yang kita mau sampaikan tercapai gitu. Tapi jangan tiba-tiba datang langsung ini pilih tim ini ya, jangan pilih partai ini langsung ini serangan fajar gitu, nggak boleh. Saya masa iya pejabatnya mobilnya itu biasa aja. Jadi itu dia, jadi kita bilang di judulnya terima kasih Pak Gilang ya. Iya. Dan ini ODJ spesial bahas sudah aku Gilang ya. Sudah aku Gilang karena kemarin baru recap, dan eventnya bagus, sukses sekali, pecah banget Gilang. Nggak ada lupa sama sekali di penampilannya. Walaupun di penampilan
kedua dan ketiga agak sedikit kelibat tapi Astaga. Mana ada penampilan kedua ketiga. Aku penampilan utama aku. ya tapi worth it banget. Dan ini ntar dijual digital downloadnya nggak? Ada downloadnya. Ada digital downloadnya Di deskripsi. jadi teman-teman bisa langsung kalau mau nonton langsung gimana acara itu full Nah. doang atau kamu doang? Enggak bisa full acara. Nggak bisa full Aku acara. doang. Nggak usah dibeli teman-teman. Santas juga nggak mungkin masuk. Karena pertama itu nggak ada aku yang Ya. Yang nggak full acara juga ngapain? Tapi kalau kalian mau tahu perjalanan dan keresahannya dari seorang Pak Gilang, bisa banget nih untuk di download sekarang di digital downloadnya di bawah ini. Ya, dan bye. Welcome ODJ tomorrow. Dadah. Subscribe. Jangan lupa subscribe Gilang Wrestling, Gilang Bukan sudah aku Gilang ini channelnya. Gilang Gulat dan sudah aku Gilang. Satu channel ini aja yang di subscribe. Sudah aku Gilang dan juga follow Starzari 02 juga biar semangat berkontennya lagi ya teman-teman. Kamu ada channel YouTube nggak? Yang ada videonya? Belum ada. Itu yang Asep Jaka Ronaldo. Itu cuma buat ini aja, musik-musik aja nanti kalau aku jadi DJ lagi. Dadah. Dadah, bye.